Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semuanya. Pada hari ini saya akan menyampaikan perkembangan kasus dan penanganan penyakit mulut dan kuku di Indonesia. Pertama, saya akan menyampaikan perkembangan kasus penyakit mulut dan kuku ternak berdasarkan data yang kami paparkan per tanggal 18 Juli 2022. Terdapat 22 provinsi dan 263 kabupaten kota yang tertular. Dilihat dari pemetaan, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian provinsi di Pulau Sumatera, dikategorikan dalam zona merah dengan sudah tercatat dan ditemukannya kasus PMK di kabupaten atau kota. Sementara zona kuning, seperti beberapa kabupaten kota di Provinsi Lampung, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Selatan mengindikasikan terdapat kurang dari 50% kabupaten atau kota di suatu provinsi yang tertular PMK. Kemudian terdapat zona hijau yang berarti belum ada laporan kasus PMK pada wilayah tersebut seperti pada Provinsi Papua, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku. Penentuan zonasi tersebut merupakan hasil olah data pencatatan intensif kasus yang dilaporkan oleh pemerintah daerah setempat yang didapatkan dari gabungan hasil pemeriksaan uji laboratorium dan pemeriksaan fisik yang menunjukkan gejala klinis PMK. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tren kenaikan dan penurunan kasus pada minggu pertama, yaitu tanggal 5 Juli sampai dengan 11 Juli 2022, dibandingkan dengan minggu kedua, yaitu 12 Juli sampai 18 Juli 2022. Penambahan kasus sakit masih terjadi salah satunya di Jawa Timur dan Jawa Barat. Namun terlihat di Provinsi Nusa Tenggara Barat adanya penurunan kasus sakit hingga 9.130 kasus yang menunjukkan bahwa NTB berupaya keras menekan persebaran kasus. Di sisi lain, meskipun dihadapi dengan penambahan jumlah kasus sakit, Jawa Timur aktif melakukan penanganan dan pengobatan dan mencapai kesembuhan hingga 3.439 kasus. Kemudian terdapat Nusa Tenggara Barat yang masih berupaya melakukan pengobatan bagi hewan ternak agar dapat meningkatkan angka kesembuhan. Meskipun demikian, kami terus berupaya menekan kasus dengan terus melakukan biosecurity, testing, vaksinasi, pengobatan, dan pemotongan bersyarat. Dan kami mengharapkan masyarakat untuk sadar dan peduli pada wabah ini, serta bersama-sama menanggulangi penambahan kasus dengan menerapkan biosecurity. Salah satu upaya yang kami kerahkan dalam penanganan PMK ini adalah dengan vaksinasi. Dalam upaya pengadaan vaksin dengan segera, pemerintah telah melakukan import vaksin yang jenisnya sudah disesuaikan dengan serotipe virus PMK yang ada di Indonesia, dan sebelum didistribusikan vaksin telah melalui uji kesesuaian terlebih dahulu. Sesuai dengan keputusan Menteri Pertanian nomor 517 KPTS PK 300 M7 2022, vaksin-vaksin yang telah disetujui untuk diimpor adalah antara lain Aftopor yang berasal dari Perancis, Cavax FMD dari Republik Rakyat Tiongkok, Aftomiun dari Brasil, kemudian Aftogen Oleo dan Aftosa dari Argentina. Hingga saat ini pemerintah juga terus berupaya mengembangkan vaksin PMK buatan dalam negeri untuk memenuhi keperluan penanganan dan kontrol PMK di Indonesia. Selanjutnya saya akan menyampaikan perkembangan distribusi dan realisasi vaksin PMK. Untuk saat ini, pemerintah telah mengimpor sebanyak 3 juta dosis vaksin yang dibagi menjadi 2 tahap vaksinasi. Pada tahap 1 sebanyak 800.000 dosis telah didistribusikan dan telah disuntikkan pada 540.978 hewan ternak per tanggal 18 Juli 2022. Sementara pada tahap kedua terdapat 2,2 juta dosis yang sedang dalam tahap pendistribusian. Realisasi penyuntikan vaksin seperti yang tertera pada peta menunjukkan provinsi yang telah memperoleh vaksin kemudian disuntikkan pada hewan ternak yang sehat. Provinsi dengan tanda warna ungu merupakan provinsi dengan lebih dari 75% vaksin yang telah diterima disuntikkan pada hewan ternak. Kemudian disusul dengan tanda warna biru
sebesar 51 sampai dengan 75%, kuning sebesar 26 sampai dengan 50%, dan merah kurang dari 25%. 3 provinsi dengan cakupan vaksinasi tertinggi per tanggal 18 Juli 2022 adalah Provinsi Jawa Timur dengan jumlah hewan tervaksinasi sebanyak 24.746 ekor, Provinsi Bali sebanyak 3.559 ekor, dan Provinsi Jawa Tengah sebanyak 3.384 ekor. Kami menghimbau kepada provinsi-provinsi lainnya agar semakin gencar melakukan kegiatan vaksinasi terhadap hewan rentan PMK. Kami juga menghimbau kepada provinsi, kota, dan kabupaten yang belum melaporkan total vaksinasi PMK agar dapat segera melaporkannya melalui Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional. Perlu kami sampaikan kepada masyarakat bahwa terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaan kegiatan vaksinasi. Beberapa di antaranya adalah medan tempuh menuju kandang hewan yang cukup berat, sulitnya menjaga suhu vaksin agar tetap optimal saat akan disuntikkan ke ternak, serta tenaga vaksinator yang masih belum mencukupi. Pemerintah dalam hal ini akan terus melakukan evaluasi, koordinasi, dan peningkatan kinerja agar cakupan vaksinasi semakin besar. Selanjutnya, perlu kita ketahui bersama bahwa PMK adalah penyakit hewan yang sangat menular dan disebabkan oleh virus. PMK dapat menginfeksi hewan berkuku belah seperti sapi, babi, kerbau, kambing, domba, unta, dan rusa. Hewan rentan yang terinfeksi PMK ditandai dengan adanya lepuh atau erosi di mulut, lidah, gusi, lubang hidung, puting, dan di kulit sekitar kuku. Hewan lebih sering berbaring. Pada ternak potong terjadi penurunan bobot badan, dan pada ternak perah dapat terjadi penurunan produksi susu yang sangat drastis. Kita perlu memastikan penerapan protokol kesehatan yang tepat dan ketat untuk menjaga penyebaran virus PMK ke hewan rentan PMK lainnya. Virus ini dapat menular ke hewan rentan PMK melalui kontak langsung dan tidak langsung. Penularan melalui kontak langsung terjadi saat hewan yang sehat berkontak dengan hewan yang terinfeksi. Sementara itu, penularan melalui kontak tidak langsung dapat terjadi saat virus tidak sengaja terbawa oleh manusia melalui kontaminasi pada anggota tubuh, pakaian, atau alas kaki yang tengah digunakan, atau kontaminasi pada kendaraan atau peralatan yang kemudian berkontak dengan hewan rentan, sehingga virus PMK menginfeksi hewan tersebut. PMK dapat menyebabkan dampak kerugian yang sangat besar, baik bagi peternak kita dan juga negara secara keseluruhan. PMK dapat mengakibatkan kematian pada ternak, terjadinya penurunan stok daging nasional, berkurangnya produksi susu nasional, serta pelarangan atau pembatasan ekspor produk ternak dan turunannya. Wabah PMK juga berpotensi memiliki dampak pada pembatasan dan pengaturan perjalanan manusia ke depannya. Dengan demikian, dapat saya sampaikan bahwa wabah virus PMK memiliki dampak bagi perekonomian kita. Selanjutnya, pada hari ini Satgas PMK telah mengeluarkan surat edaran nomor 4 tahun 2022 tentang pengendalian lalu lintas hewan dan produk hewan rentan PMK berbasis zonasi. Secara umum, surat edaran ini menerapkan prinsip hanya diperbolehkannya lalu lintas hewan dan produk hewan segar, contohnya karkas, daging segar, jeroan, dan susu segar, dari kabupaten atau kota zona hijau ke kabupaten kota zona kuning dan merah, serta kabupaten kota atau zona kuning ke kabupaten kota zona merah. Namun dihimbau dalam perjalanan hewan dan produk hewan segar tersebut tetap menerapkan tindakan pengamanan biosecurity yang ketat. Untuk produk hewan olahan seperti susu bubuk, sosis, dan kornet diperkenankan untuk dilalu lintaskan ke seluruh zona kabupaten kota dengan tetap menerapkan tindakan pengamanan biosecurity yang ketat. Untuk mengetahui status zonasi daerah, silakan mengunjungi situs resmi BNPB. Khusus untuk Provinsi Bali, tidak diperbolehkan melalu lintaskan hewan dan produk hewan segar rentan PMK dari dan ke wilayah administrasi tersebut, dikarenakan adanya penyelenggaraan G20 di Bali.
Untuk hewan dan produk hewan segar dari Nusa Tenggara Timur diperkenankan untuk dilalu lintaskan keluar daerah, namun dilarang untuk dilalu lintaskan ke dalam wilayah untuk tetap memastikan NTT bebas PMK. Untuk Provinsi Sulawesi Selatan, dilarang melalui lintaskan hewan dan produk hewan segar keluar dari wilayahnya dikarenakan sudah adanya kasus PMK. Namun, hewan dan produk hewan segar diperbolehkan masuk sesuai dengan ketentuan zonasi. Terakhir, produk hewan olahan diperbolehkan untuk keluar dan masuk untuk ketiga wilayah tersebut. Satgas Penanganan PMK terus berupaya menekan laju penyebaran PMK di Indonesia, salah satunya dengan menerapkan tindakan pengamanan biosecurity. Tindakan pengamanan biosecurity adalah semua tindakan pertahanan pertama untuk pengendalian wabah dan dilakukan untuk mencegah segala kemungkinan penularan atau kontak dengan ternak tertular di lingkungan peternakan yang dapat diperluas praktek biosecurity-nya sampai lintas wilayah administratif lainnya sehingga rantai penyebaran penyakit dapat diminimalkan. Kita harus tepat dan ketat melaksanakan desinfeksi untuk hewan dan produk hewan serta orang dan kendaraan setiap keluar atau masuk kandang dan saat melintasi entry atau exit point di wilayah zonasi, termasuk melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya wabah PMK ini. Selain penerapan tindak pengamanan biosecurity, pemerintah melalui Satgas Penanganan PMK terus berupaya menekan laju penyebaran PMK di Indonesia dengan menerapkan pertama adalah testing, melakukan pooled testing menggunakan metode RT-PCR atau ELISA NSP pada satu peternakan sebagai representasi keadaan di dalam peternakan melakukan distribusi alat testing secara masif ke daerah-daerah. Yang kedua adalah vaksinasi. Melakukan kegiatan vaksinasi yang diprioritaskan pada ternak sehat yang berada di zona merah dengan populasi ternak besar serta angka kasus tinggi. Juga pada daerah-daerah di Indonesia yang masuk ke zona hijau. Yang ketiga adalah pengobatan. Memberikan obat-obatan dan vitamin untuk mengobati gejala klinis yang tampak, serta meningkatkan imunitas dan stamina hewan ternak. Yang keempat adalah pemotongan bersyarat. Melaksanakan potong bersyarat terhadap ternak yang terkonfirmasi PMK untuk sesuai dengan anjuran pemerintah. Dan sebagai penutup, saya akan menyampaikan bahwa pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 37 tahun 2022 pada tanggal 15 Juli 2022 yang menginstruksikan para kepala daerah di tingkat provinsi dan kabupaten kota khususnya daerah yang berstatus zona merah PMK untuk melakukan penanganan wabah PMK pada wilayah masing-masing berpedoman pada aturan, keputusan, dan edaran dari pemerintah pusat. Kami juga menghimbau kepada otoritas di daerah-daerah yang berstatus zona hijau atau bebas dari PMK, mohon untuk tetap waspada dan mempertahankan status tersebut dengan menerapkan protokol kesehatan dan melakukan pengawasan pada lalu lintas hewan ternak sesuai dengan surat edaran Satgas PMK nomor 2 tahun 2022 tentang protokol kesehatan umum penanganan PMK, serta surat edaran Satgas PMK nomor 4 tahun 2022 tentang pengendalian lalu lintas hewan dan produk hewan rentan PMK berbasis zonasi. Saat ini, pemerintah melalui Kementerian Pertanian juga sedang membahas besaran bantuan yang akan diberikan kepada peternak yang hewannya harus terpaksa mati karena PMK. Pemerintah akan segera mengeluarkan keputusan tersebut. Terakhir, pada prinsipnya, pemerintah perlu bersama-sama dengan masyarakat dalam upaya penanganan wabah PMK. Diperlukan partisipasi aktif dari seluruh masyarakat untuk mengikuti anjuran yang telah dibuat oleh pemerintah guna mengendalikan wabah PMK di Indonesia. Demikian konferensi pers hari ini, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya kami lanjutkan dengan tanya jawab dengan media. Silakan. Terima kasih Prof. Pertanyaan pertama dari Dati Damian Berita1.com. Bagaimana perkembangan pemberian ganti rugi 10 juta rupiah kepada peternak terdampak PMK? Terima kasih Berita1.com. Pemerintah akan segera mengeluarkan peraturan rinci tentang bantuan terhadap ternak yang terpaksa dipotong karena PMK.
Peraturan ini akan segera dikeluarkan minggu ini, kemudian besaran bantuan disesuaikan dengan jenis ternaknya yaitu sapi, kerbau, kambing, domba, dan babi dengan nominal maksimal sebesar 10 juta rupiah. Terima kasih Prof. Pertanyaan selanjutnya dari media yang sama, seperti apa perkembangan pembuatan vaksin lokal? Terima kasih. Terima kasih. Terkait produksi vaksin PMK dalam negeri, pemerintah sedang mengupayakan pengembangan vaksin tersebut. Sambil mengadakan vaksin PMK dari luar negeri yang sesuai dengan serotipe virus yang tengah beredar di dalam negeri, pemerintah sedang mendorong kemampuan produksi vaksin PMK dalam negeri berdasarkan serotipe virus PMK yang beredar di Indonesia. Dan Indonesia telah memiliki kemampuan untuk memproduksi vaksin hewan seperti avian influenza dan anthrax, Newcastle disease, dan gumboro. Kini kemampuan tersebut tengah diarahkan untuk dapat memproduksi vaksin PMK yang baru masuk kembali ke Indonesia setelah 32 tahun Indonesia dinyatakan bebas PMK. Terima kasih atas pertanyaan media. Dengan demikian berakhir konferensi pers. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.